Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Andi Reza selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi SIB. Di sini kami dari kelompok 3 mohon izin untuk mempresentasikan hasil interpretasi kami terkait paper 4, yaitu sistem audit tingkat kematangan manajemen risiko IT yang disederhanakan berdasarkan COVID-5 for Risk. Di sini perkenalkan anggota kelompok kami, ada Koit Kafi, Sabrina Zahra, Zara Nurul Haniyah, Farah Fadila atau saya sendiri, Sabrina Sugestiani, dan juga Pinartika Nasyid. Nah, di sini pertama saya akan membahas research gap, yaitu alasan kenapa diadakan penelitian ini, yaitu mengapa audit risiko TI ini harus disederhanakan. Di sini saya meliputi 3 poin yang mungkin akan langsung saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi poin pertama itu adalah kurangnya standar yang fokus pada manajemen risiko IT. Di sini dijelaskan pada abstrak paragraf 1, yaitu however few standards deal with IT risk management. Artinya, dari beberapa standar atau kerangka kerja, hanya sedikit yang berhubungan dengan IT risk management. Di sini contohnya kerangka kerjanya ada POSO berhubungan dengan pengendalian internal, lalu ada ISO 31000 terkait pedoman untuk manajemen risiko, dan juga ISO 27005 spesifik terkait manajemen risiko keamanan informasi, dan ketiganya ini tidak mencakup atau membahas secara spesifik terkait IT risk management. Nah, lalu apa standar yang membahasnya, yaitu COVID-5. Namun COVID-5 ini juga memiliki beberapa kekurangan yang akan saya jelaskan di poin kedua. Nah, di poin kedua ini, ternyata COVID-5 itu dianggap terlalu kompleks bagi perusahaan. Di sini juga disebutkan pada introduction paragraf 7 terkait alasan kenapa dianggap kompleksnya, dan di sini mungkin bisa saya rangkumkan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah COVID-5 itu secara general terlalu luas, dan mungkin karena terlalu luas itu menjadi rumit membacanya. Padahal sebenarnya terdapat dokumen spesifik yang membahas terkait IT risk management, yaitu di COVID-5 for Risk. Lalu yang kedua, dari publikasinya itu membutuhkan operationalization, yaitu karena COVID-5 ini dianggap terlalu teoritis, terlalu memiliki banyak konsep, terlalu membahas terkait konsep daripada praktiknya, sehingga terjadi kesenjangan antara teori dan juga praktiknya di dunia nyata. Jadi untuk menerjemahkannya menjadi tindakan nyata, para manajer itu harus mengubah atau menerjemahkan konsep-konsep tersebut. Lalu yang ketiga juga membutuhkan konsolidasi. Jadi di COVID-5 itu IT risk management ini dianggap tersebar secara luas, sehingga kadang masih sulit untuk memahami maknanya ketika pembahasannya itu berpencar, sehingga harus disatukan supaya membentuk pemahaman yang koheren, sehingga oleh manajer itu bisa diubah menjadi tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, lalu yang ketiga, di COVID-5 ini sebenarnya juga sudah pernah dilakukan penelitian, 2 penelitian sebelumnya, tapi keduanya itu hanya membahas terkait IT risk management secara parsial atau sebagian. Nah, keduanya, yang pertama itu kalau nggak salah membahas tentang keamanan informasi, dan justru tidak menyebutkan inti tata kelolaannya, yaitu EDM 03. Nah, lalu yang di penelitian kedua itu membahas fokus kepada hanya 2 spesifik proses, yaitu DSS 02 membahas layanan, dan juga 12 membahas manajemen risiko. Nah, sebenarnya secara general COVID-5 ini memiliki 2 inti proses dan juga 12 proses pendukung, sehingga kedua penelitian sebelumnya itu dianggap tidak mencakup semua hal tentang implementasi IT, sehingga hal itu juga menjadi pendorong bagi peneliti saat ini untuk membahas bagaimana audit risiko TI ini harus disederhanakan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai value COVID. Pada bagian ini, saya memberikan 3 cuplikan yang terdapat pada paper, yang dimana berdasarkan ketiga cuplikan tersebut dapat diperoleh kesimpulan mengenai value apa yang diberikan oleh COVID dalam paper. Nah, dapat dilihat berdasarkan ketiga cuplikan ini bahwa sistem for IT risk management maturity audit itu dibuat based on COVID-5 for Risk, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam paper tersebut COVID digunakan sebagai guidance atau pedoman utama untuk membangun sistem audit kematangan manajemen risiko TI. Kerangka COVID ini memberikan struktur enabler dan proses yang dijadikan dasar untuk menentukan apa yang harus dievaluasi dan dilakukan. Lalu saya akan membahas mengenai penerapan COVID. Pada bagian ini, saya memberikan 5 cuplikan yang terdapat pada paper, yang dimana berdasarkan kelima cuplikan ini dapat diperoleh kesimpulan dan jawaban mengenai mengapa peneliti termotivasi menggunakan COVID sebagai tools untuk solving problemnya. Nah, dapat dilihat pada cuplikan ini bahwa sebenarnya standar yang membahas IT risk management itu hanya sedikit. Selain itu, pada paper ini peneliti juga telah membandingkan COVID dengan framework manajemen risiko lainnya, yang dimana berdasarkan proses perbandingan tersebut diperoleh tabel sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel ini diperoleh kesimpulan bahwa selain COVID-5, framework lainnya itu hanya membahas manajemen risiko secara umum, dan juga hanya COVID-5 lah yang membahas mengenai specific documentation for IT risk management. Dan juga hanya COVID-5 ini yang merupakan framework yang selaras dan juga menggabungkan kunci komponen dari framework manajemen risiko lainnya.
Nah, berdasarkan cuplikan ini diperoleh kesimpulan bahwa peneliti ini menggunakan COVID karena hanya sedikit framework yang membahas mengenai manajemen risiko TI. Framework lainnya itu rata-rata hanya membahas manajemen risiko secara umum. Pernyataan ini itu sesuai dengan cuplikan pada bagian berikut. Selanjutnya, selain itu, peneliti juga telah membandingkan COVID dengan framework lain seperti JOSO, ISO, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa COVID merupakan framework yang paling lengkap dan spesifik membahas mengenai manajemen risiko TI dibandingkan yang lain, sehingga COVID lah yang dipilih oleh peneliti. Nah, pernyataan tersebut ini sesuai dengan cuplikan pada bagian ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana metode yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan studi kasus menggunakan COVID dalam paper. Di sini yang dilakukan oleh peneliti adalah membangun sistem audit otoritas IT risk management berbasis COVID-5 for risk, karena COVID dianggap paling lengkap namun terlalu kompleks untuk digunakan secara langsung. Kerangka yang dipilih menggunakan risk function perspektif dari COVID-5, mengubah 7 COVID enablers menjadi 7 macro based audit yang mudah diterapkan, dan tujuan utama dari kerangka yang dipilih yaitu menjadikan COVID-5 for risk lebih sederhana, operasional, dan siap digunakan organisasi untuk mengevaluasi maturitas manajemen risiko TI. Itu saja adalah tahap 1 dari metode yang digunakan peneliti, yaitu perencanaan audit. Yang pertama adalah identifikasi nilai yang akan diaudit. Setiap enable dari COVID diterjemahkan menjadi objek audit. Misalnya 18 kebijakan COVID, objek audit dari enablers policy, IDM3, APO 12, yang menjadikan objek audit untuk proses risk governance. Terus yang kedua adalah menentukan analysis. Peneliti membuat indikator penilaian berdasarkan good practice COVID. Contoh dari enabler policies ini yaitu adalah keberadaan kebijakan, kesesuaian dengan risk principles, scope and roles, alignment and risk appetite, mekanisme audit, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah menyusun skala maturitas dari 0 ke 5, dan skala yang dibuat manual berdasarkan skor minimum dan maksimum tiap enabler. Terus yang keempat ada identifikasi stakeholder, yaitu peneliti menentukan siapa yang akan dilibatkan per enabler. Mungkin bisa dari IT auditor, kepala unit, risk officer. Terus yang selanjutnya adalah mengumpulkan dokumen. Dalam mengumpulkan dokumen ini bisa berupa polisi, SOP, struktur organisasi, dan dokumentasi proses. Untuk tahap kedua dari metode adalah eksekusi audit, yang dimana peneliti melakukan penilaian dengan COVID. Penilaian yang pertama adalah penilaian per aksis, yaitu setiap indikator dinilai dengan skala 0 untuk tidak ada, 1 sebagian, 2 lengkap. Ini dipakai di sebuah enabler kecuali proses. Yang kedua adalah penilaian proses menggunakan COVID Process Capability Model. COVID menyediakan 6 level, yaitu 0 incorporated, 1 performat, 2 managed, terus yang ketiga established, terus yang keempat predictable, dan kelima optimizing. Terus yang selanjutnya adalah perhitungan maturity process. Peneliti membuat rumus seperti yang tertera untuk menunjukkan level maturitas proses risk governance dan risk management secara objektif. Dan yang terakhir adalah output tahap eksekusi, yang dimana tabel skor per enabler, grafik radar yaitu untuk visualisasi dari gap, dan maturity level dari 0 sampai 5 per enabler. Terus yang selanjutnya tahap 3 adalah ringkasan dan action plan. Bagaimana peneliti menyelesaikan studi, yaitu dengan analis kekuatan dan kelemahan, dan peneliti meninjau setiap skor, setiap analisis aksis, dan menandai dari area yang kuat dan siap diterapkan, area yang lemah butuh perbaikan. Dan selanjutnya juga menentukan action plan, yaitu langkah konkretnya adalah revisi polisi agar sesuai prinsip resiko, update SOP proses resiko, pelatihan awareness, pembentukan komite dan role baru, dan penyempurnaan dokumentasi. Selanjutnya adalah penyusunan laporan audit final. Output utama penelitian yaitu maturity score yang setelah tadi dipilih dari berdasarkan per enabler. Yang selanjutnya adalah gap analysis dari analisis X, dan rekomendasi implementasi roadmap peningkatan maturitas risiko TI. Jadi kesimpulan dari metode-metode adalah peneliti menyederhanakan COVID menjadi metode yang audit yang terstruktur, mudah dieksekusi, dan siap digunakan organisasi sebelum menerapkan IT risk management. Oke, jadi setelah pembahasan dari metode penelitian COVID, kita bergeser ke hasil dari proses pemanfaatan COVID. Nah, di sini saya memberikan beberapa cuplikan dari paper yang menunjukkan bahwa paper kami menggunakan adaptasi langsung dari framework COVID-5. Yang pertama itu ada tabel 7 makrofase. Ini menggunakan 7 enablers yang ada di COVID-5. Kemudian ini itu menggunakan standar COVID-5, yaitu 7 prinsipnya. Kemudian yang ini sebelahnya itu menggunakan 18 kebijakan yang ada di standar COVID-5. Nah, untuk hasilnya sendiri atau outputnya sendiri berupa tabel dan grafik. Nah, framework yang COVID yang kompleks itu ditransformasi menjadi instrumen yang terukur dan mudah diterapkan, menjadi seperti checklist, indikator penilaian, dan kriteria kualitas.
Nah, di sini tabel juga menghasilkan metodologi audit 7 fase seperti ini. Kemudian instrumennya berupa penilaian skor dari 0 hingga 2, skala kematangan, dan format laporan audit yang jelas serta siap digunakan. Jadi di sini kita bisa lihat salah satu hasilnya itu penilaian yang skor dari 0 hingga 2 ini menunjukkan seberapa matang proses atau komponen yang ada di perusahaan kita gitu. Nah, selanjutnya itu kesimpulannya dari pemanfaatan COVID-5 dalam paper ini, organisasi dapat melihat hasil audit yang lengkap dan mudah dipahami. Dari segi pengukuran, organisasi mendapatkan skor angka 0 hingga 360 dan level maturitas 0 hingga 5 yang jelas menunjukkan posisi mereka saat ini, termasuk breakdown detail per komponen hingga tahu bagian mana yang sudah bagus dan bagian mana yang masih lemah. Jadi dari tabel tadi kita bisa lihat bahwa komponen mana yang masih kurang atau komponen mana yang sudah bagus dan siap untuk dilanjutkan. Dan dari segi analisis, organisasi dapat melihat secara spesifik apa saja kekuatan dan kelemahan sistem mereka, seperti kebijakan mana yang belum ada, proses mana yang bermasalah, atau SDM yang kurang kompeten, sekaligus membandingkannya dengan standar COVID-5. Dari segi tindakan, organisasi mendapat panduan praktis berupa action plan yang diprioritaskan jadwal implementasi dan estimasi biaya yang dibutuhkan, sehingga langsung tahu harus melakukan apa, kapan, dan dengan budget berapa. Dari segi pelaporan, sistem menghasilkan berbagai format yang sesuai kebutuhan, mulai dari grafik, radar untuk analisis cepat, ringkasan eksekutif untuk pemimpinan, dan untuk pimpinan hingga detail teknis untuk tim pelaksana. Intinya, output ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi manajemen risiko TI, organisasi berserta langkah-langkah perbaikannya. Semua berdasarkan standar internasional COVID-5. Jadi, hasilnya itu menunjukkan atau mengarahkan atau menggambarkan perusahaan itu seperti apa gitu. Jadi, COVID ini untuk menjelaskan bagaimana perusahaan itu bergerak dan bagaimana nantinya perusahaan itu akan bergerak. Baik, setelah hasil penilaian tingkat kematangan disampaikan sebelumnya, di sini akan memunculkan pertanyaan bahwa mengapa level kematangan yang dihasilkan ini dapat dianggap valid dan juga dapat dipercaya. Pertama, di sini kita akan membahas mengenai validitas konseptual melalui standar global, di mana audit di sini menggunakan COVID-5 for Risk sebagai kerangka kerja utama yang telah terbukti menjadi standar internasional untuk tata kelola dan juga manajemen risiko teknologi informasi. Selanjutnya, juga menggunakan skala resmi COVID-5 yaitu dari incomplete atau 0 sampai dengan optimizing yaitu 5. Di sini menjamin bahwa hasil penilaian itu konsisten dengan standar industri global. Selanjutnya, COVID-5 dalam penelitian ini juga mengintegrasikan prinsip-prinsip dari framework global lainnya yang dijelaskan author yaitu the COVID-5 is a framework that aligns and incorporates the key components of all the risk management frameworks. For example, ISO 31000, kemudian juga ada ISO atau IH 27005 dan juga POSO, di mana integrasi ini membuat dasar penilaian tidak hanya sesuai tetapi juga kuat dan lengkap secara teori. Selanjutnya adalah penilaian objektif dan berbasis bukti nyata, di mana validitas penilaian didukung oleh proses audit yang terstruktur. Pertama, di sini penilaian harus didukung oleh bukti, bukan sekedar pandangan, di mana author di sini mewajibkan adanya collection and saving of documents to be analyzed, di mana hal ini memastikan hasil penilaian memiliki dasar bukti nyata. Selanjutnya, penilaian juga menggunakan skema skor kuantitatif, di mana 0 adalah non-existent, 1 partially existing, dan 2 adalah totally existing, di mana skema ini sangat efektif dalam meminimalkan subjektivitas. Selanjutnya adalah keakuratan data juga dijamin melalui pelibatan stakeholder yang tepat, di mana author pada paper ini menyebutkan bahwa we define the business manager who will collaborate with the IT auditor, di mana keterlibatan manajemen bisnis yang memahami operasional memastikan data yang diberikan untuk penilaian adalah akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi validitas ini juga diperkuat melalui pendekatan kuantitatif yang juga transparan, di mana adanya formula perhitungan tingkat kematangan yang transparan memungkinkan nilai yang dihasilkan dapat diuji ulang dan tidak bersifat perkiraan semata. Jadi di sini author menunjukkan formula 1 sebagai dasar penilaian sehingga hasilnya tidak berbasiskan pada opini. Kemudian juga terdapat struktur bobot yang jelas, di mana proses inti sendiri di sini diberi bobot 60% dan proses pendukung 40%. Jadi hal ini menunjukkan adanya prioritas yang logis dalam penilaian risiko. Dan juga di sini level tercapai karena hasil skor melewati ambang batas yang telah ditetapkan pada level 0 sampai 5. Kemudian juga di sini disediakan atau digunakan radar chart yang berfungsi sebagai alat visual untuk memantau kekuatan dan juga kelemahan di setiap area. Jadi untuk membantu memastikan bahwa keseluruhan penilaian itu telah konsisten. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa untuk validitas konseptualnya sendiri telah terbukti, di mana secara metodologi dan teori, proses audit ini dianggap sangat valid karena menggunakan framework COVID-5 yang juga didukung standar internasional serta berbasis bukti dokumen. Namun, pada validitas praktisnya sini belum teruji karena author sendiri menyampaikan adanya batasan, di mana sistem mendukung audit atau IT solutionnya sendiri masih berada di tahap perencanaan.
Ini juga terkait arah penelitian lanjutan. Di sini penulis sudah memberikan rencana eksplisit yang menyatakan bahwa we plan in the future work to design the system and develop the IT solution that will support the audit step, di mana pembuktian validitas secara praktis di lapangan akan dilakukan setelah sistem mendukung audit selesai dikembangkan dan juga diimplementasi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan terkait limitasi dalam penelitian di paper ini. Sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit di dalam paper ini, bahwasanya the Corbett 5 framework ini complicated to deploy atau memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi untuk digunakan di lapangan karena memiliki large library of publication yang relate di IT risk management, sehingga diperlukan adanya penyederhanaan dan adaptasi agar dapat digunakan dengan mudah oleh praktisi di lapangan. Selain itu, dalam tinjauan literatur yang dilakukan, bahwasanya di dalam penelitian Walid Al-Ahmad dan Basil Muhammad, mereka hanya fokus ke information security risk management, jadi fokus on information security risk management, dan tidak menginkludkan EDM 03 ini. Selain itu, pada penelitian dilakukan oleh Hani Maria, juga hanya mengimplementasikan DSS dan APO 12. Sementara itu, untuk integrasi governance dan manajemen, itu tidak hanya fokus di aspek operasional seperti APO dan DSS saja, tapi juga diperlukan aspek strategis atau governance seperti EDM untuk pengambilan keputusan risiko. Nah, oleh karena itu, dari kedua limitasi ini, khususnya pada limitasi yang pertama, bahwasanya COVID-5 Forest ini punya kompleksitas yang sangat tinggi, yang menyebabkan penelitian ini itu banyak menyederhanakan proses, contohnya proses audit maturitas itu disederhanakan dengan menggunakan skala maturitas yang sederhana dengan skala 0-5 dan rating sistemnya itu 0-2. Selain itu, dari 37 proses COVID yang digunakan di dalam yang diaudit itu hanya 2 proses untuk risiko TI dan 12 proses yang relevan dengan manajemen risiko TI dan mengabaikan 23 proses lainnya karena dianggap kontribusinya rendah untuk manajemen risiko TI. Nah, selain itu COVID-5 juga karena mengintegrasikan ISO 31000, COSO, dan ISO IEC 27005, jadi pada paper ini itu hanya menggunakan audit maturitas yang relevan untuk risiko TI saja, jadi tidak mengimplementasikan semua framework sekaligus, karena yang tadi juga framework ini tuh mempunyai large library, sehingga susah untuk deploy di perusahaan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait next potential research. Jadi, di dalam paper sudah disebutkan kalau misalnya di masa depan, they plan the future untuk mendesain dan mengembangkan solusi IT untuk mengotomatisasi sistem audit. Nah, karena ada desain dan pengembangan, jadi diperlukan yang namanya validasi untuk secara implementasi nyata di berbagai organisasi untuk mengecek apakah desain dan pengembangannya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Nah, selain itu, bisa juga dikembangkan ke arah pengembangan yang mencakup audit dan continuous improvement dalam manajemen risiko TI. Jadi selain melakukan audit, juga ada setelahnya itu apa, audit ini dilakukan untuk apa, penilaian maturity level ini akan digunakan seperti apa, misalnya untuk dilakukan pengecekan di masa yang akan datang di 6 tahun kemudian, apakah maturity levelnya ini meningkat sehingga manajemen risikonya itu dan prosesnya itu berjalan dengan baik ataukah menurun, seperti itu. Mungkin itu saja next potential research yang bisa kami berikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.